Anda udah lama buat aplikasi-aplikasi ya? Mulai terus 2012 Pak. Oh, sama. Mulai masih cupu-cupu Sampai sekarang udah sampai sekarang. master ya? Enggak Pak. Sekarang anak-anak muda yang ngerjain, banyak yang lebih jago. Udah. Saya pribadi atas nama Dinas Pendidikan Kabupaten Belum mulai kan? Belum sekali. Iya. Oh iya. Ini ya harusnya ada sekat lagi di sini. Nggak ada sekat lagi kan, yang operatornya kalau ngomong nggak kedengaran. Ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, bahagia, dan sejahtera bagi kita semuanya. Dan kembali kita berada di podcastnya Dinas Pendidikan Kabupaten Malang. Dan kali ini bersama saya Ika Nova, kita akan membahas topik yang sangat menarik sekali terkait aplikasi Lentera. Nah, ini adalah merupakan aplikasi inovasi terbaru dari Dinas Pendidikan Kabupaten Malang yang mana baru launching pada akhir bulan Juni tahun 2025 ini. Dan bersama kami telah hadir sosok yang luar biasa. Di samping saya ada Bapak Enda Setio yang merupakan Direktur CV Pilar Sejahtera. Nah, ya, selamat datang Bapak. Bagaimana kabarnya di siang hari ini? Alhamdulillah. Iya, dan bersama Pak Enda kita nanti akan mengupas lebih lanjut dan detail terkait apa sih sebetulnya aplikasi ini. Dan aplikasi Lentera ini adalah sebuah aplikasi yang mana ini difungsikan untuk bisa mengaktifkan layanan kepegawaian yang bisa efektif, responsif, terpercaya, dan juga akuntabel, seperti itu. Ya, terima kasih yang sudah menyimak, dan langsung saja kita akan membahas nih Pak Enda terkait apa sih sebetulnya aplikasi Lentera itu? Ya, terima kasih. Ya, siang yang cerah ya. Ya, Kita amin. Di acara podcast Dispendik. Oke, sebenarnya apa sih Lentera itu? Aplikasi Lentera ya. Sebenarnya aplikasi Lentera itu adalah wujud dari layanan. Jadi layanan elektronik yang digunakan untuk melayani keperluan administrasi pegawai. Jadi baik itu guru maupun ASN yang ada di lingkup Dinas Pendidikan. Jadi lingkup Dinas Pendidikan Kabupaten Malang. Nah, ini sebagai salah satu tata kelola pemerintah ya. Iya. Jadi lingkupnya memang sesuai dengan channel kita kali ini Dispendik ya, jadi lingkupnya Dispendik. Oke, baik Gitu. nih. Iya, terus apa sih sebetulnya Pak latar belakang dan alasan utama sehingga akhirnya dari Dinas Pendidikan Kabupaten Malang ini membangun aplikasi Lentera ini? Ya, yang pertama dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan Dinas Pendidikan, itu yang pasti ya. Pasti. Ya. Terus kemudian yang kedua ini karena faktor geografis. Jadi Kabupaten Malang ini kan luas banget. Iya, banyak Ya. banget sih. Semua sekolah tersebar dari
ujung utara, ya keempat mata penjuru mata angin lah. Nah, karena geografis yang luas, jadi untuk apa ya istilahnya, untuk memenuhi keperluan administrasi baik guru maupun unit kerja dinas pendidikan yang lainnya itu kan bisa membutuhkan waktu. Jadi effortnya kan tidak cuma waktu ya, biaya, tenaga, karena harus karena luasnya wilayah ini, jadi harus apa namanya, memerlukan effort yang tinggi. Jadi itu. Jadi contoh nih, misalkan seorang guru ya. Iya. Seorang guru itu kan tugasnya mengajar. Sangat disayangkan sekali kalau waktunya itu habis untuk administrasi. Nah, itu dia. Itu yang latar belakang yang kedua. Kemudian yang berikutnya ya, karena sebenarnya ekosistem teknologi ini kan sebenarnya sudah sangat awam di masyarakat kita. Jadi betul. Teknologi internet, kemudian kita juga tiap hari menggunakan handphone, tiap hari online. Nah, itu sudah menjadi hal yang jamak di saat ini. Jadi dinas pendidikan juga ingin memaksimalkan teknologi yang seperti ini. Jadi yang sudah awam mestinya akan lebih mudah diimplementasikan, jadi lebih mudah untuk diterapkan gitu. Kira-kira seperti itu. Ya, luar biasa ya. Jadi memang kita Kabupaten Malang ini spesial nih Pak. Jadi memang ada 33 kecamatan yang tersebar ya seperti itu, dan memang perkembangan teknologi ini sudah sangat maju sekali seperti itu. Nah, dari aplikasi ini nih, siapa saja nih Pak Enda yang pihak-pihak yang akan menjadi pengguna utama untuk aplikasi Lentera ini? Jadi tujuan utamanya kan untuk membantu individu ASN ya, yang ada di dinas pendidikan. Iya. Tapi untuk user dari aplikasi ini itu akan digunakan oleh operator. Dalam hal ini operator sekolah pada umumnya ya, nanti untuk membantu memberikan layanan kepada guru-guru atau pada ASN lainnya untuk administrasi kepegawaian. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah bidang-bidang yang memiliki kepentingan di administrasi pegawai. Ya. Jadi kan kita kan nanti punya beberapa layanan ya. Nah, beberapa layanan kan akan dikerjakan oleh masing-masing bidang yang berkepentingan. Kemudian nanti pada akhirnya itu ASN yang bersangkutan itu bisa menggunakan aplikasi ini. Meskipun pada tahap awal nanti interaksinya masih sangat terbatas, karena kita kan nanti ada tahapan untuk implementasi. Iya, pastinya. Gitu. Jadi kira-kira secara umum ada 3 operator, kemudian operator sekolah ya, kemudian bidang di dinas pendidikan dan ASN yang bersangkutan. Begitu. Oke, jadi ini ya yang lebih fokus ya untuk menyimak kita kali ini untuk OPS, operator sekolah, bidang pendidikan dan juga ASN, khususnya ASN Kabupaten Malang ya pastinya ya Pak. Nah, tadi juga Bapak menjelaskan terkait akan ada di aplikasi ini itu beberapa fitur atau layanan seperti itu. Nah, ini akan sangat menarik sekali untuk kita bahas ya. Jadi apa saja sih Pak layanan yang disediakan dari aplikasi Lentera ini? Oke, kita coba ya satu-satu. Jadi secara umum kita punya 4 layanan ya, kita bahas satu-satu. Yang pertama itu adalah layanan mutasi pegawai, mutasi guru. Di sini dalam hal ini kita atau aplikasi ini itu memberikan layanan berupa usulan untuk mutasi. Jadi guru yang memiliki keperluan atau mungkin dari pihak sekolah yang membutuhkan guru itu bisa mengajukan mutasi. Jadi mutasi ini nanti akan diusulkan oleh operator sekolah mewakili gurunya, mewakili ASN-nya. Kemudian dari situ dimasukkanlah persyaratannya, karena ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi.
Nah, dari sana berkas-berkas itu akan masuk ke Dinas Pendidikan. Nah, kemudian dari sana operator cukup melihat saja, artinya cukup melihat status. Jadi nanti kita ada tracking status. Tidak perlu di tracking sebenarnya karena pada saat buka otomatis ya, otomatis ya, akan tampak akan seperti tampil, itu. akan terlihat perubahan dari statusnya. Nah, sesimpel itu. Jadi cuma mengajukan usulan, kemudian melengkapi persyaratan, tinggal menunggu. Nah, nanti yang bekerja ya di Dinas Pendidikan ini yang ribetnya biar di sini. Jadi untuk operator sekolah, ASN itu cukup menginput lah. Jadi kita sudah daripada harus bolak-balik ya ke dinas, nah kita usahakan kita bisa meminta layanan dari aplikasi ini gitu. Luar biasa ya Pak ya, berarti nanti akan yang kerja ekstra dari tim Dinas Pendidikan Kabupaten Malang untuk memudahkan sahabat pendidik yang ada di Kabupaten Malang tentunya. Nah, terkait ini nih Pak, tadi kan Bapak juga mengulik terkait ada yang harus dipenuhi. Nah, seperti itu kan. Nah, apalagi tadi membahas untuk penggunanya ada dari OPS atau operator sekolahnya. Nah, apa saja sih Pak yang harus dipenuhi oleh OPS ya atau pengguna agar bisa menggunakan layanan aplikasi Lentera ini? Sebelum ke sana, saya tadi masih satu. Masih satu layanan. Ada 3 layanan lagi. Ini saya izin melanjutkan dulu ya. Siap Pak. Jadi ini akan langsung aja ya, kita akan bahas detailnya termasuk alur layanan. Nah, itu ada 4 layanan apa saja yang akan dijelaskan oleh Pak Enda. Ya, silakan Pak. Tadi dari mutasi tadi. Iya, siap. Jadi mutasi dari pihak sekolah itu akan memasukkan data pegawai yang bersangkutan, kemudian asal sekolah, tujuan sekolah dan sebagainya ya. Kemudian dia akan memasukkan dokumen persyaratan, itu diupload atau kalau memang sudah tersedia di aplikasi itu tidak perlu upload lagi. Jadi upload ini istilahnya hanya jika belum ada. Nah, jika sudah ada dicatat ya, jika belum ada. Ya. Jika sudah ada, cukup menggunakan yang sudah ada dalam aplikasi. Nanti tersedia tuh ada pilihan filenya yang sudah ada. Artinya kita tidak perlu melakukan, kalau di kertas itu fotokopi lagi gitu ya. Banyak kertas, banyak biaya juga, tenaga juga ya Pak ya. Iya betul. Nah, dari situ nanti setelah operator menyelesaikan semua persyaratannya, nanti akan ada tombol untuk kirim. Nah, ketika klik tombol kirim, maka akan masuk datanya ke dinas. Nah, dari sana dinas akan melakukan verifikasi dari A sampai Z lah. Jadi verifikasi ya memang yang dikerjakan selama ini adalah verifikasi dari bidang di Dinas Pendidikan. Nah, kemudian dari sana produknya itu adalah berupa surat pengantar ya, atau surat rekomendasi ya. Jadi surat rekomendasi mutasi. Jadi yang ditujukan kepada bupati sehingga nanti bisa disahkan dari sana gitu. Nah, setelah mendapatkan surat itu maka statusnya nanti akan berubah selesai, baik itu disetujui atau tidak disetujui ya, kan ada kemungkinan ditolak. Nah, di sana akan ada statusnya, kemudian jika disetujui maka yang bersangkutan atau operator itu bisa mendownload surat ini. Jadi tidak perlu harus mengambil fisik ya, karena nanti di sini memang kita arahnya akan ke dokumen digital. Jadi segala sesuatunya arahnya akan menggunakan TTE, sehingga dokumen meskipun berbentuk digital itu punya kekuatan hukum. Betul. Itu yang pertama itu tadi ya, untuk yang mutasi. Kita akan ada layanan yang kedua. Berikutnya adalah kenaikan gaji berkala, KGB ya. Jadi KGB kan selama ini kita harus mengajukan
permohonan atau usulan gitu ya. Iya. Nah, di sistem kali ini kita dari Dinas Pendidikan itu nanti akan mengerjakan KGB ini. Tapi teman-teman sudah tahu ya kalau saya bilang KGB ya, karena saya hanya menirukan dari teman-teman yang di Dinas Pendidikan. Kalau KGB itu adalah kenaikan gaji berkala. Ya, pastinya sobat pendidik apalagi yang ASN sudah tahu. Insya Allah ya. sudah sangat-sangat paham nih Pak. Paham, oke. Iya. Jadi kalau yang dulunya melakukan usulan, Iya. permintaan, nah ini dengan menggunakan layani ini itu akan diproses secara otomatis. Jadi lebih singkat, lebih padat. singkat karena KGB ini kan secara periodenya kan fix ya. Jadi fix sudah pasti. Harusnya kalau sudah fix tanggalnya bisa secara periodik itu bisa ditentukan. Artinya ASN sebenarnya nggak perlu mengajukan. Harusnya sudah diproses otomatis, tahu-tahu dapat SK gitu. SK. Nah, itu kan yang asik kan yang gitu. Iya. Tinggal menanti dapat SK. Iya, jadi cuma memang masih ada partisipasi, memang masih membutuhkan partisipasi dari operator sekolah. Sekolahnya OPS ya. Iya, karena ada beberapa hal yang harus dilengkapi, misalkan ada dokumen-dokumen yang belum lengkap. Nah, itu memang operator sekolah harus melengkapi agar prosesnya tetap bisa berjalan. Kecuali memang kalau datanya itu memang sudah komplit, lengkap, nah itu sudah tinggal langsung jalan. Langsung jalan. Penantiannya nggak lama gitu ya Pak ya. Dan nggak ada yang kelewat ya. Iya siap. Itu. Oke. Jadi itu untuk kenaikan gaji berkala. Kemudian nanti produk yang dihasilkan adalah SK. Jadi SK ini nanti dari Dinas Pendidikan, dan untuk golongan tertentu nanti akan diterbitkan oleh BKPSDM. Kalau tidak salah untuk 3B ke atas ya yang diterbitkan oleh BKPSDM. Iya. Nah, berikutnya itu adalah layanan kenaikan pangkat. Ini yang ketiga. Iya. Iya, ketiga. Untuk yang ketiga. Pangkat. Kenaikan pangkat ini secara umum kan dibagi menjadi dua. Jadi kenaikan pangkat yang fungsional, sama kenaikan pangkat yang struktural. Ya, kalau di Dinas Pendidikan ini pasti banyak yang fungsional. Nah, kenaikan pangkat kalau yang struktural ya cukup simpel ya, karena ya prosesnya persyaratannya nggak begitu banyak. Nggak terlalu ribet seperti itu, nggak terlalu banyak. Yang ribet ini yang fungsional. Nah ini prosesnya bisa jadi dilematis tersendiri nih bagi para ASN. Nah, di dalam ini kita langsung bahas yang fungsional aja ya. Kalau yang struktural lancar lah gitu. Aman terkendali gitu. Nah, kalau yang fungsional ini kan ada hubungannya dengan PAK. Ya, pakai ya, kalau nggak salah ya. Iya, Pak, pakai. PAK itu penilaian. Maksudnya, dia nggak didirikan seperti baik. Oke, sorry. Kurang jelas. Bagaimana? Oke. Jadi PAK itu penilaian angka kredit. Nah, fungsional kan akan selalu berhubungan dengan ini nih. Berhubungan sama PAK itu. Dalam input pengajuan pangkat ya, khususnya yang fungsional, itu pada saat nanti operator sekolah mengajukan, itu secara sistem itu bisa menghitung apa istilahnya itu PAK ini terpenuhi atau enggak. Jadi kalau dulu kita harus hitung dulu manual, ini cukup enggak nilainya, angka kreditnya cukup enggak, kalau enggak ya berarti ditolak gitu. Nah, untuk sistem ini itu ketika dia masukkan usulan, nanti sistem akan secara otomatis menghitung, tidak perlu menghitung manual lagi. Iya, gitu. Betul, dengan catatan memang nilainya memang harus sesuai. Jadi di sana akan langsung
ditolak, misalkan kurang nilai Anda kurang sekian, jadi silahkan kembali lagi berapa bulan lagi, misal gitu ya. Iya, seperti itu. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi sampai situ sudah nggak perlu ada urusan yang harus menanti-nanti. Karena menanti itu sangat tidak sekali ya Pak ya. Harus sudah terlanjur mengumpulkan dokumen persyaratan, ternyata nilainya kurang. Kembali gitu. Jadi di sini awal input itu sudah langsung diinfo, ini kurang, ini sudah cukup. Nah, ketika nilainya sudah cukup, maka berikutnya baru operator harus melengkapi berkas persyaratan, seperti nilai PAK 2 tahun terakhir, misalkan, kan itu ada lampiran-lampiran yang harus dipenuhi. Nah, dan masih ada penjelasan detail apa seperti itu. Jadi ada listnya itu yang harus dipenuhi, dan nanti harus, kalau belum ada, harus diupload. Nah, dari situ barulah masuk lagi ke Dinas Pendidikan. Kemudian di situ diverifikasi, habis diverifikasi baru nanti diajukan ke BKPSDM. Nah, nanti dari situlah dapat feedback dari sana, akan diteruskan lagi ke operator sekolah, lanjutnya ke pegawai ASN yang bersangkutan. Gitu. Itu yang ketiga. Tiga tadi ya. Oke. Masih ada lagi nih Pak Endar. Ada satu lagi nih. Masih ada satu lagi. Luar biasa ya, itu tadi 3 aja sudah kita lihat manfaatnya yang luar biasa. Berarti masih ada satu lagi. Ada satu lagi nih. Terkait apa ini Pak? Sekarang terkait pensiun. Wah, ini juga dinantikan oleh para pegawai ASN ya. Gitu ya. Oke, jadi pensiun ini kita bagi 2 lagi ya. Pensiun itu prosesnya ada yang BUP, jadi memang sudah masuk masa usia pensiun. Ada yang pensiun karena sesuatu hal, kayak pensiun dini mungkin ya, bisa dikatakan seperti itu. Dini atau yang lain, kan ada beberapa kriteria ya. Pastinya. Intinya kita bagi 2 lah. Kalau BUP nanti sistem akan memproses otomatis. Kalau BUP memang memasuki usia pensiun ya. Sudah usianya memang itu akan otomatis, memang kecuali kalau memang ada hal atau sesuatu yang mengharuskan urgent gitu ya, itu harus mengajukan usulan memang gitu. Jadi ada dua jalur gitu ya. Jadi dari sana nanti yang pertama tadi dijalankan otomatis sampai dengan muncul SK pensiun ya. Kemudian yang dengan usulan, baik itu pensiun dini karena karena sakit misalkan, karena pensiun janda duda gitu misalkan, ya itu harus mengajukan dan nanti ada proses verifikasi di sana. Nah, produknya itu adalah SK pensiun. Nah, SK pensiun ini yang menerbitkan, kalau tidak salah adalah bukan dari Dinas Pendidikan ya, dari Kabupaten Malang. Dalam hal ini melalui BKPSDM gitu. Jadi nanti ujungnya di pensiun. Nah, ini untuk tahun ini itu 4 layanan. Tahun ini ya. Berarti masih ada kemungkinan penambahan layanan lain. Ya, insya Allah. Jadi semakin layanan di Dinas Pendidikan ini diusahakan kan semakin banyak yang diakselerasi melalui layanan digital. Ya, jadi semuanya bisa mudah dan semuanya diusahakan akan menjadi satu aplikasi. Ya, jadi lebih mudahkan. Itu jadi sudah 4 ini ya. Iya, sudah 4 ya. Sudah 4, oke, luar biasa ya. Jadi tadi ada terkait mutasi, ada KGB juga, ada pensiun seperti itu. Sama satunya apa tadi Pak? Tadi satunya pangkat, kenaikan pangkat seperti itu. Nah, semuanya sekarang bisa diurus secara praktis gitu ya, menggunakan satu aplikasi saja. Betul. Ini luar biasa sekali memang ya inovasinya. Nah, jadi dari operator sekolah sendiri untuk bisa menggunakan layanan ini nih Pak, apa nih
adakah hal-hal yang harus dipenuhi atau langsung saja atau seperti apa? Oke, yang pertama itu karena ini adalah layanan ASN, Iya. otomatis data ASN atau data personel ya, personel ASN itu harus komplit dulu. Jadi harus sesuai dulu. Itu yang paling utama, karena yang menjadi objek layanan itu adalah ASN. ASN. Apa aja yang harus dilengkapi, diantaranya ya data pribadi. Kemudian misalkan data pangkat terakhir, misalkan ya pangkat terakhir. Kemudian data gaji, jabatan, termasuk anggota keluarga. Oh, termasuk juga. Ya, jadi nanti ibaratnya kita menyalin dari kakak ya. Nah, tapi ini dilakukan di awal implementasi. Karena apa? Seperti data pangkat, gaji, jabatan itu akan update otomatis dengan adanya layanan ini. Misalkan ada pegawai yang diproses KGB-nya. Iya. Setelah KGB proses selesai, maka data ASN ini statusnya untuk khusus gaji itu juga akan terupdate gitu. Jadi tidak perlu input ulang ya, dari jadi, awal. Jadi gitu. ini yang harus dilengkapi karena ini awal. Nah, kita harus mungkin ya untuk dimana-mana. Ibaratnya untuk membuka pintu utama, kita harus penuhi dulu, lengkapi semua data, ya kan, selengkap mungkin, agar nantinya kita juga lebih mudah, tidak revisi yang terlalu banyak seperti itu. Gitu. Nah, berikutnya adalah dokumen. Jadi dokumen ini termasuk SK, SK, terus kemudian identitas diri, mungkin juga ijazah. Nah, itu diupload ya. Iya. Dengan catatan memang jika belum ada di sistem, dan perlu diketahui kita sudah integrasi dengan Simpek dari BKPSDM, sehingga jika dokumen ini ternyata memang sudah ada di sana, sudah sebelumnya sudah dilengkapi di sana, di sini tidak perlu upload lagi. Gitu. Iya. Kecuali memang ini belum ada, ini harus upload memang. Nah, itu jadi baik data pegawai pun sebenarnya kita juga sudah integrasi dengan BKPSDM, dengan Simpek, sehingga statusnya yang poin sebelumnya tadi saya menyebutkan untuk memastikan data pegawai itu dalam konteks itu review sebenarnya, apakah ataukah tidak data yang dimasukkan. Ada, karena kita sudah integrasi, cuma memastikan aja nih, atau kalau kurang lengkap dilengkapi gitu. Dan itu hanya di awal-awal saja sebenarnya. Ya, ibaratnya perlu sedikit ekstra tenaga hanya di awal, gitu kan, agar kedepannya kita menjadi lebih mudah dan ringan. Untuk akselerasi agar sistem ini bisa segera cepat dimanfaatkan gitu. Kemudian berikutnya ini yang berhubungan dengan ASN yang jabatan fungsional. Nah, itu juga harus melengkapi data PAK tadi. Nah, jadi penilaian angka kredit itu dilengkapi ya, karena ada memang kebutuhan di proses kenaikan pangkat. Karena itu tadi sistem bisa menghitung itu karena ada datanya, itu data yang sudah diinputkan pertama. Itu pun nanti kalau ada kenaikan pangkat, kemudian angka kreditnya didaftarkan lagi gitu kan, di proses kenaikan, itu nanti otomatis akan terupdate juga. Otomatis. Jadi ini awal saja gitu. Memang harus ada awal ya. Awalan itu harus ada sesuatunya gitu. Awalan itu harus sesuatu yang kita pikirkan dengan sangat-sangat seksama dan detail gitu ya Pak ya.
Oke. Ya, dan baik nih Pak, tadi kan juga akhirnya membahas juga terkait aplikasi ini sudah terintegrasi dengan sistem lain seperti itu kan. Bapak tadi ada menyebutkan BKPSDM seperti itu, iya kan. Nah, selain terintegrasi dengan BKPSDM, ataukah ada nih terintegrasi dengan yang lainnya atau kinerja atau data pusat ASN atau seperti apa? Iya, untuk integrasi ya, sementara ini kita memang integrasinya masih dengan Simpek dan integrasi dengan TTE. Jadi ada dua nih, jadi yang pertama dengan data pegawai, data ASN, yang kedua dengan TTE. Jadi untuk produk-produk yang dihasilkan di sini itu bisa langsung ditandatangani oleh pejabat pejabat yang memang tupoksinya untuk menerbitkan SK gitu ya katakanlah. Itu bisa dilakukan di sistem ini. Jadi tidak perlu download upload gitu. Jadi kadang kan kita mau menerbitkan SK itu kan harus dalam bentuk PDF, kemudian ditandatangani, kembalikan lagi ke sistem. Dikembalikan lagi. Iya. Ibaratnya diambil dulu, diolah secara manual, habis itu di-scan, dimasukkan. Nah, kalau TTE ini kan sebenarnya sudah proses digital. Jadi hal itu tidak perlu dikerjakan. Jadi cukup list yang ada itu nanti pejabatnya atau pimpinan itu tinggal klik lihat suratnya, tanda tangan, klik lihat suratnya, tanda tangan. Nah, seperti itu. Jadi tidak ada proses download, upload, tidak ada. Sudah otomatis ketika sudah ditandatangan bisa langsung diakses oleh pegawai yang bersangkutan. Nah, itu jadi dua itu. Kemudian untuk data ASN itu kami sementara ini masih integrasi yang berhubungan dengan data pegawai dan dokumen. Nah, berikutnya kami akan coba meningkatkan integrasi dengan Simpek ya, sehingga data yang diproses di sini itu bisa saling sinkron ya. Saling sinkron, sehingga aplikasi ini jadi aplikasi yang seamless ya. Jadi di sini sudah ada proses, otomatis data ASN kita juga berubah gitu. Nah, memang ini masih perlu waktu. Pastinya. Tapi kita sudah ada visi untuk ke sana. Bayanganlah untuk ke sana, karena semua butuh proses ya. Seperti itu. Tidak ada segala sesuatu yang sempurna, memang butuh proses perlahan tapi pasti gitu. Nah, untuk aplikasi ini sendiri berarti kan dilakukan secara digital ya Pak ya, digital end to end, atau untuk di tahap manual awal itu berarti apakah ada diperlukan seperti pemberkasan manual atau kita cukup input data saja di sana atau seperti apa? Untuk layanan ini itu arahnya memang kita full digital ya, arahnya ke sana. Tapi untuk ke sana kan perlu ada yang pertama penyesuaian, adaptasi gitu ya. Kemudian ada hal-hal yang harus dipenuhi. Contoh, untuk kita bisa full digital, jadi dari awal sampai akhir. Contoh salah satu kasus misalkan TTE. Nah, itu. Jadi apapun surat bentuk digital yang ditandatangani TTE ya secara elektronik itu kan sudah memiliki kekuatan hukum. Nah, bagaimana dengan surat yang belum TTE? Nah, ini kan ketika data file itu dikirim ke kita ternyata masih tanda tangan basah, itu kan jatuhnya masih kopi. Jadi kekuatan hukumnya itu kan di aslinya. Nah, itu di awal, tahap-tahap awal itu mungkin sebagian itu masih ada berkas yang dikirim secara fisik, secara manual ya, masih ada. Meskipun prosesnya tetap berjalan nih, tapi berkas itu bisa disusulkan. Nah, itu pun juga kita bisa lakukan misalkan dengan mengirim lewat pos, gitu kan lebih mudah ya daripada harus. Intinya memudahkan daripada harus jauh-jauh ke dinas pendidikan. Itu. Untuk validasi dokumennya sendiri, untuk dilakukan validasinya seperti apa Pak? Dari tim dinas atau seperti apa? Oke,
validasi. Yang pertama perlu saya sampaikan lagi, dokumen ini sumbernya dua. Jadi dokumen dari yang sudah terintegrasi dengan Simpek ya. Kemudian dokumen dari yang sudah tersimpan di sistem. Ada tiga, satu tambahan lagi. Dokumen yang diupload. Oke. Ya, kayak surat pengantar itu kan harus diupload. Harus diunggah. Harus diunggah ya. Jadi tiga ini. Kalau seperti SK itu kan cukup satu kali disimpan bisa digunakan lagi. Tapi kalau seperti surat pengantar itu kan memang harus diunggah lagi setiap kali melakukan usulan. Jadi tiga ini yang pertama yang dari Simpek itu kan nanti akan tetap dilampirkan setiap usulan yang akan diproses. Proses verifikasi ini itu dikerjakan di bidang di Dinas Pendidikan. Dari tiga sumber ini tetap semuanya akan diverifikasi. Jadi verifikasinya memang secara manual ini, jadi dilihat filenya, disamakan. Nah itu memang kegiatan yang berat, tapi itu memang sudah harusnya harus dilakukan. Ya, karena kevalitan data adalah nomor satu. Betul. Jadi intinya kan intinya kan pelayanan. Jadi yang penting ASN kita di sekolah khususnya yang berada di bawah Dinas Pendidikan tuh dimudahkan. Nggak apa-apa, repotnya di sini nggak apa-apa. Repotnya di tim Dinas Pendidikan seperti itu. Iya, apalagi yang jauh dari lokasi Dinas Pendidikan di Kepanjen ini ya Pak ya. Iya. Kalau di sini berarti paling jauh di mana ya? Kasembon ada jauh Bapak. Iya. Terus wilayah pantai selatan juga lumayan jauh juga. Kasembon itu yang berbatasan dengan Kediri. Iya. Itu jauh banget itu. Lumayan ya tuh Pak. Jaraknya harus melewati dua kota. Kota Batu, Kota Malang, baru Kabupaten Malang. Iya, dan kabupaten pun masih ada beberapa desa yang harus dilewati. Beberapa kecamatan juga. Iya. Ya seperti itu. Jadi memang ini aplikasi yang sangat memudahkan gitu ya Pak ya. Oke, iya betul. Nah aplikasi Lentera ini kan memang baru diluncurkan ya Pak oleh tim dari Dinas Pendidikan Kabupaten Malang. Terus Bapak tadi kan juga sempat membahas ada kayak semacam visi, plan, bayangan ke depan seperti itu. Nah tahapan implementasi yang direncanakan ke depan itu seperti apa nih Pak Hendra? Oke, ini kan aplikasi baru saja di launching ya. Iya. Jadi untuk implementasi nanti ya pada umumnya kita akan melakukan BIMTEK serentak seluruh Kabupaten Malang. Kemudian setelah itu yang perlu diperhatikan lagi sesuai yang saya sampaikan tadi, yaitu melengkapi dan mereview data pegawai. Datanya. Nah itu nanti tahapan-tahapan yang harus dilakukan. Dan untuk data pegawai ini pada tahap ini memang diizinkan operator sekolah untuk bisa merubah, artinya merevisi ya, hanya pada awal-awal saja. Iya. Karena berikutnya itu akan dikunci, jadi nggak bisa kita melakukan perubahan seenaknya. Oke, berarti kunci utamanya di situ ya yang perlu dicatat oleh sobat pendidikan yang menyimak hari ini. Tuh, jadi itu awalnya. Jadi itu hanya diberikan akses, nanti kita akan memberikan tenggat waktu tertentu. Karena contohnya seperti ini, kita mau menambahkan gelar saja. Iya. Itu kan ada prosesnya ini. Nah ini nanti awal kita buka sementara, baru setelah itu kita kunci. Walaupun nanti setelah dilengkapi itu tetap diverifikasi nih sama Dinas Pendidikan. Tujuannya adalah untuk akselerasi saja biar sistem ini bisa segera bisa jalan gitu. Kemudian yang kedua juga selain mereview pegawai, mereview dokumennya, validasinya lagi itu. Nah setelah itu selesai ya kita bisa menjalankan layanan sebagaimana mestinya gitu. Wah, luar biasa. Jadi memang termasuk ini pesan kunci untuk OPS ya, operator sekolah,
untuk siap-siap bagaimana data itu harus valid dan selengkap sedetail mungkin, seperti itu ya. Karena nanti kedepannya juga akan memudahkan tugas OPS sendiri, seperti itu. Iya. Dan tadi kan Pak Indi mengatakan akan ada BIMTEK. Nah, ini pasti yang ditunggu nih oleh para sahabat OPS. Oh, ternyata selain sosialisasi ada kelanjutannya untuk BIMTEK. Nah, kita kan sudah membahas ya Pak ya, kalau wilayah Kabupaten Malang ini lumayan ya, dari 33 kecamatan yang tersebar dengan letak geografisnya yang berbeda juga. Nah, apa nih Pak strategi sosialisasi aplikasi ini untuk bisa menjangkau sekolah-sekolah dan juga pegawai di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Malang ini? Ya, yang pertama saya kembali menjelaskan lagi mengenai BIMTEK tadi. Iya. Ya, itu mau tidak mau memang harus kita laksanakan, walaupun mungkin nanti maraton sampai berapa hari gitu ya. Karena banyaknya kita di Kabupaten Malang ini. Iya, luar biasa Kabupaten Malang itu memang Pak. Jadi nggak mungkin sehari selesai, itu yang pertama. Kemudian yang kedua ya, kita istilahnya sebenarnya kan koneksi yang untuk menjalankan layanan ini kan kita butuh koneksi internet. Pastinya. Ya, saya yakin bahwa di hampir di seluruh Kabupaten Malang sudah terkoneksi kan ya. Walaupun mungkin ada beberapa daerah yang namun masalahnya bisa jadi tidak di semua lokasi itu internetnya stabil nih Pak. Iya. Jadi kita menggunakan teknologi yang apa ya? Layanan ini bisa diakses secara ringan, jadi tidak sistem yang gede yang berat gitu, tidak. Jadi karena ada beberapa kendala itu, dan kita berharap sih ya yang di daerah-daerah yang terutama kemungkinan di daerah pesisir, yang wilayah pantai selatan seperti itu. Sebenarnya di sana tuh internet sudah masuk, cuma listriknya sepertinya ini yang sering mati ini. Ya memang masih butuh penyesuaian untuk wilayah-wilayah tertentu sih Pak. Iya. Nah, kemudian berikutnya strateginya termasuk membuka channel-channel pengaduan untuk khusus untuk layanan ini. Kira-kira seperti itu. Oke, siap. Dan untuk target jangka pendek nih Pak, setelah launchingnya aplikasi Lentera ini, apa nih yang sudah disiapkan Pak Enda, tim dan juga dari tim Dinas Pendidikan nih? Ya, untuk jangka pendek ke depannya. Ya, yang pasti jangka pendek yang pertama adalah semua semua unit kerja yang ada di Dinas Pendidikan Kabupaten Malang tuh bisa mengakses layanan ini. Jadi meskipun bisa login dulu deh, yang penting bisa akses, yang penting dulu, bisa masuk dulu. Iya. Jadi yang pertama itu, karena kalau nggak bisa login ya nggak bisa ngakses. Nggak bisa selanjutnya. Iya. Jadi kita memastikan jangka pendeknya, kita memastikan semua unit kerja itu mendapatkan akses. Yang pertama. Kemudian yang kedua adalah semua operator sekolah itu bisa menjalankan layanan ini. Ya. Karena kunci utama di UPS ya. Iya, betul. Gitulah. Iya. Berarti yang disiapkan yang penting kunci rumah kita bisa masuk dulu. Nanti terkait di dalamnya seperti apa akan ada step by step selanjutnya. Ya itu nanti sudah tugasnya operator ya. Ya, yang ibaratnya yang apa istilahnya ya, yang harus bisa menguasai rumahnya ini. Iya, memang menyala sekali Pak tugas operator itu ya. Semoga semua OPS selalu diberikan kesehatan dan kemudahan. Amin. Nah, kan kita sudah membahas banyak sekali ya Pak terkait data yang ada di dalam nantinya yang ada di dalam aplikasi Lentera ini. Pastinya dari sahabat pendidik itu juga bisa jadi ada sebuah was-was gitu Pak. Jadi terkait safety atau keamanannya gitu kan, karena di dalam aplikasi ini bagaimana sih sebetulnya bisa memastikan bahwa keamanan dari data personal ataupun data kepegawaian yang diinput itu seperti apa?
untuk Iya. tingkat keamanannya? Oke, yang pertama memang kuncinya di akses. Jadi kita nanti akan memberikan akses kepada operator sekolah. Jadi itu kunci yang pertama adalah dari sisi manusianya ya. Iya. Jadi kalau kita hanya membuat pengamanan dari sisi Sistemnya saja. tapi ada manusia ini yang memegang kunci. Nah, itu yang nomor satu. Kemudian selain itu juga kita melengkapi beberapa pengamanan ya, seperti user password, kemudian ada nanti setiap login ada Google Captcha ya, untuk memastikan yang login ini manusia atau bukan. Iya, ada tambahan kode khusus Ya, berarti. kemudian kita juga melakukan pengamanan terhadap dokumen yang diupload seperti SK data pribadi. Itu kan sensitif. Sensitif, apalagi tadi Bapak bilang ada input KK, ya kan? Di dalam Iya. KK maksudnya Bukan ada data. literally KK sebenarnya, cuma data keanggotaan keluarga iya. juga ada masuk. Iya. Nah, kita juga melakukan pengamanan di mana file ini tidak bisa diakses sembarangan. Jadi kalau kita misalkan menampilkan file ini di browser gitu kan, biasanya kelihatan tuh linknya. Iya. Oh, filenya ini linknya di sini, bisa nggak di copy terus kemudian di Dibuka download di lainnya. Nah, di sini nggak bisa. Jadi kita melakukan pengamanan hanya memang yang punya hak akses, punya login yang bisa melakukan itu. Jadi kalau misalkan ada file-file yang sampai tersebar, nah itu nanti kita harus telusuri nih, ini dari mana ini, siapa usernya, siapa pintunya dari mana, Pintunya siapa yang pemegang kuncinya, Iya. gitu kan? Kemudian yang terakhir dan yang paling penting, data pribadi tidak akan disebarluaskan. Jadi itu memang sudah protokol itu ya, kode etik. Kode etik. Kode etik ya. Baik kami sebagai developer maupun nanti baik dinas pendidikan juga Pastinya akan tidak akan membocorkan Iya. terkait data personal tersebut. Jadi sudah dipastikan insya Allah aman ya. Tinggal bagaimana nanti untuk yang di bawah ya, Ya, seperti iya. itu. Kemudian mengganti password secara berkala, itu penting ya. Pasti Iya. awal-awal nanti kita berikan user ke seluruh operator sekolah itu kan menggunakan default password ya. Nah, itu harus diganti. Harus diganti. Karena kalau temennya tahu atau pernah ikut BIMTEK nih di sekolah ini, oh saya mau lihat di sekolah Penasaran mana. nih? Saya mau lihat, penasaran di lembaga yang lain seperti Iya, apa. di lembaga lain gitu ya. Kalau passwordnya default ya Iya. masuk juga. Dan juga mungkin dipastikan untuk password yang diganti diubah itu hafal ya Pak ya. Oh, iya. Disimpan. Bisa jadi nanti kalau lupa password akhirnya bingung lagi. Ya bukan cuma bingung, repot juga. Iya. Harus lapor ke sini. Password saya lupa ya, malah nanti ditanya macam-macam ini sama. Iya. Ya itu yang terpenting. Jadi Iya. setelah nanti bisa dapat default password dari tim, selanjutnya silakan diganti dengan password masing-masing dan dipastikan jangan sampai lupa gitu ya. Disediakan catatan khusus penyimpanan agar tidak lupa. Iya, oke nih Pak, kita sudah bahas lumayan banyak ini. Nah, pastinya kita akan sekarang hampir ke sesi akhir nih Pak, terkait harapan nih dari implementasi aplikasi Lentera ini seperti apa? Kalau Oke, dari Bapak. dari kami mengharap memang layanan ini itu dapat banyak membantu para ASN ya, itu yang utama ya, khususnya di Dinas Pendidikan Kabupaten Malang. Kemudian layanan yang ada di dalam ini memang benar-benar layanan yang tepat sasaran, artinya memang betul-betul dibutuhkan dan bisa sangat bermanfaat. Itu harapan kami seperti itu sih, sehingga bisa memenuhi tujuan dari dibuatnya aplikasi ini. Gitu. Dan secara spesifik manfaat yang ingin dicapai nih Pak, khususnya untuk pegawai sekolah maupun dinas pendidikan apa nih? Ya, yang pasti adanya kemudahan yang utama. Kemudian sebagai dinas pendidikan ya, ini merupakan bentuk akuntabilitas dari Dinas Pendidikan Kabupaten Malang. Jadi kemudian terakhir adalah ini
adalah bentuk peningkatan kualitas pelayanan dari Dinas Pendidikan Kabupaten Malang. Itu. Iya, karena ini sebuah bentuk layanan masyarakat karena ingin memudahkan seperti itu ya yang ada di bawah gitu. Nah, tadi sempat kita bahas bahwa akan ada semacam untuk tempat aduan seperti itu ya Pak ya. Dan pastinya untuk setiap aplikasi ya, itu kan pasti bisa jadi ada kendala seperti itu. Bisa jadi juga dari pengguna punya ide atau saran ya untuk bisa jadi aplikasi ini lebih efektif lagi. Nah, seperti itu kemana nih Pak? Misalnya dari nanti pengguna untuk bisa menyampaikan feedbacknya. Ya, secara umum nanti bisa menghubungi call center di Dinas Pendidikan Kabupaten Malang, tetapi bentuk khususnya nanti kalau call center kan sifatnya umum nih. Iya. Nah, bentuk khususnya nanti akan kami informasikan di Bimtek. Jadi kita berharap ada channel khusus untuk layanan ini sih, untuk membantu baik itu nanti misalkan ada kendala, kesulitan ataupun ada gangguan misalkan, atau ada hal lain yang bisa membantu sistem ini semakin berkembang dan semakin sempurna. Kira-kira seperti itu. Jadi nanti masih akan juga disiapkan bagaimana caranya untuk tempat feedback atau call centernya ini yang memudahkan juga dan bisa jadi cepat tanggap gitu ya Pak ya. Karena yang diinginkan oleh pengguna pastinya ketika kita ada aduan itu cepat untuk mendapatkan jawaban. Karena menanti itu adalah sebuah hal yang sangat-sangat melelahkan Pak. Jadi ada kendala, ada pertanyaan, ada masukan, langsung fast respon, itu pasti akan sangat lebih bermanfaat bagi kami ya, mewakili dari sahabat pendidik yang ada di kabupaten gitu Pak. Iya. Nah, untuk closing statement nih dari Pak Enda sebelum kita menutup untuk sesi kita kali ini, apa nih Pak? Aduh, closing statement ya? Iya. Apa nih? Jadi layanan yang berbentuk digital itu sebenarnya kan sudah awam, sudah banyak yang dibuat ya, baik untuk keperluan pemerintahan, keperluan pribadi atau sekedar untuk belanja atau sosial media. Jadi kami berharap dengan ini sistem habit yang sudah terbentuk, yaitu habit bekerja dengan online, secara online, itu bisa memudahkan atau membuat implementasi layanan ini menjadi mudah gitu. Kira-kira seperti itu. Oke, siap, luar biasa nih untuk Pak Enda. Semoga untuk ke depan ya, untuk layanan ini akan lebih terupdate dan semakin memudahkan untuk pendidik ya, khususnya ASN yang ada di Dinas Pendidikan, wilayah Dinas Pendidikan Kabupaten Malang. Iya. Dan terima kasih banyak nih Pak Enda untuk waktunya dan untuk sahabat pendidik Kabupaten Malang. Itulah penjelasan ya terkait mengenai aplikasi Lentera ini. Dari apa sih aplikasi tersebut, bagaimana fiturnya, layanannya, implementasinya. Semoga informasi yang kita bahas kali ini ya bisa sangat bermanfaat bagi Bapak Ibu sekalian, khususnya bagi UPS operator sekolah dan juga pegawai di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Malang. Dan dengan aplikasi Lentera ini kita berharap bahwa layanan kepegawaian akan bisa semakin efektif, responsif, dan juga akuntabel dan juga transparan. Jadi silahkan jangan ragu untuk mencoba ya, untuk mencoba dan menggunakan, memanfaatkan aplikasi ini, karena pasti aplikasi ini itu akan sangat-sangat memudahkan pekerjaan kita semua, seperti itu. Nah, dan kita sudah berada di akhir sesi Bapak Ibu sekalian. Terima kasih sudah menyimak, dan kami informasikan kembali untuk selalu menyimak podcast Dinas Pendidikan Kabupaten Malang, karena kami pastinya akan memberikan informasi-informasi yang terkini dan juga penting bagi Bapak Ibu sekalian, Sobat Insan Pendidikan, khususnya di wilayah Dinas Pendidikan Kabupaten Malang. Dan dari saya Eka Nova cukup sekian, dan sampai jumpa di podcast selanjutnya. Terima kasih sekali lagi Pak Enda atas segala informasinya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Makasih Pak. Iya, sama-sama.
Dinas Pendidikan Kabupaten Malang. Proses administrasi yang lambat dan masih manual kini bisa Anda tinggalkan. Dengan Lentera, semua jadi lebih mudah, cepat, dan transparan. Lentera melayani kenaikan gaji berkala, pangkat, mutasi, hingga pensiun. Tidak perlu ke kantor dinas, proses sepenuhnya online dan real time. Sistem ini aman, terintegrasi dengan BKPSDM dan tanda tangan elektronik Balai Sertifikat Elektronik. Setiap pengguna memiliki hak akses sesuai peran dan kebutuhan. Pelayanan jadi lebih profesional, cepat, efisien, dan akuntabel. Lentera, solusi digital kepegawaian ASN di Dinas Pendidikan Kabupaten Malang. Apakah Anda seorang ASN di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Malang? Proses administrasi yang lambat dan masih manual kini bisa Anda tinggalkan. Dengan Lentera, semua jadi lebih mudah, cepat, dan transparan. Lentera melayani kenaikan gaji berkala, pangkat, mutasi, hingga pensiun. Tidak perlu ke kantor dinas, proses sepenuhnya online dan real time. Sistem ini aman, terintegrasi dengan BKPSDM dan tanda tangan elektronik Balai Sertifikat Elektronik. Setiap pengguna memiliki hak akses sesuai peran dan kebutuhan. Pelayanan jadi lebih profesional, cepat, efisien, dan akuntabel. Lentera, solusi digital kepegawaian ASN di Dinas Pendidikan Kabupaten Malang. Apakah Anda seorang ASN di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Malang? Proses administrasi yang lambat dan masih manual kini bisa Anda tinggalkan. Dengan Lentera, semua jadi lebih mudah, cepat, dan transparan. Lentera melayani kenaikan gaji berkala, pangkat, mutasi, hingga pensiun. Tidak perlu ke kantor dinas, proses sepenuhnya online dan real time. Sistem ini aman, terintegrasi dengan BKPSDM dan tanda tangan elektronik Balai Sertifikat Elektronik. Setiap pengguna memiliki hak akses sesuai peran dan kebutuhan. Pelayanan jadi lebih profesional, cepat, efisien, dan akuntabel. Lentera, solusi digital kepegawaian ASN di Dinas Pendidikan Kabupaten Malang. Apakah Anda seorang ASN di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Malang? Proses administrasi yang lambat dan masih manual kini bisa Anda tinggalkan. Dengan Lentera, semua jadi lebih mudah, cepat, dan transparan. Lentera melayani kenaikan gaji berkala, pangkat, mutasi, hingga pensiun. Tidak perlu ke kantor dinas, proses sepenuhnya online dan real time. Sistem ini aman, terintegrasi dengan BKPSDM dan tanda tangan elektronik Balai Sertifikat Elektronik. Setiap pengguna memiliki hak akses sesuai peran dan kebutuhan. Pelayanan jadi lebih profesional, cepat, efisien, dan akuntabel. Lentera, solusi digital kepegawaian
Dengan Lentera, semua jadi lebih mudah, cepat, dan transparan. Lentera melayani kenaikan gaji berkala, pangkat, mutasi, hingga pensiun. Tidak perlu ke kantor dinas, proses sepenuhnya online dan real time. Sistem ini aman, terintegrasi dengan BKPSDM dan tanda tangan elektronik Balai Sertifikat Elektronik. Setiap pengguna memiliki hak akses sesuai peran dan kebutuhan. Pelayanan jadi lebih profesional, cepat, efisien, dan akuntabel. Lentera, solusi digital kepegawaian ASN di Dinas Pendidikan Kabupaten Malang. Apakah Anda seorang ASN di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Malang? Proses administrasi yang lambat dan masih manual kini bisa Anda tinggalkan. Dengan Lentera, semua jadi lebih mudah, cepat, dan transparan. Lentera melayani kenaikan gaji berkala, pangkat, mutasi, hingga pensiun. Tidak perlu ke kantor dinas, proses sepenuhnya online dan real time. Sistem ini aman, terintegrasi dengan BKPSDM dan tanda tangan elektronik Balai Sertifikat Elektronik. Setiap pengguna memiliki hak akses sesuai peran dan kebutuhan. Pelayanan jadi lebih profesional, cepat, efisien, dan akuntabel. Lentera, solusi digital kepegawaian ASN di Dinas Pendidikan Kabupaten Malang. Apakah Anda seorang ASN di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Malang? Proses administrasi yang lambat dan masih manual kini bisa Anda tinggalkan. Dengan Lentera, semua jadi lebih mudah, cepat, dan transparan. Lentera melayani kenaikan gaji berkala, pangkat, mutasi, hingga pensiun. Tidak perlu ke kantor dinas, proses sepenuhnya online dan real time. Sistem ini aman, terintegrasi dengan BKPSDM dan tanda tangan elektronik Balai Sertifikat Elektronik. Setiap pengguna memiliki hak akses sesuai peran dan kebutuhan. Pelayanan jadi lebih profesional, cepat, efisien, dan akuntabel. Lentera, solusi digital kepegawaian ASN di Dinas Pendidikan Kabupaten Malang. Apakah Anda seorang ASN di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Malang? Proses administrasi yang lambat dan masih manual kini bisa Anda tinggalkan. Dengan Lentera, semua jadi lebih mudah, cepat, dan transparan. Lentera melayani kenaikan gaji berkala, pangkat, mutasi, hingga pensiun. Tidak perlu ke kantor dinas, proses sepenuhnya online dan real time. Sistem ini aman, terintegrasi dengan BKPSDM dan tanda tangan elektronik Balai Sertifikat Elektronik. Setiap pengguna memiliki hak akses sesuai peran dan kebutuhan. Pelayanan jadi lebih profesional, cepat, efisien, dan akuntabel.